Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan membongkar atau membuka, melihat jeroan daripada Gerinda Cordless Mail Tank yang MK15 ya, yang terbaru. Ini baut-bautnya sudah saya lepas semua, tinggal kita buka covernya ya, bodinya, dan kita ingin lihat mekanisme putar rotasinya seperti apa. Baik, ini langsung kita lepas. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi mekanisme putarnya itu hanya di bagian tengahnya aja ya. Jadi untuk dinamo tidak ikut mutar. Nah, ini untuk penguncian atau Jadi ini tombol untuk mengunci supaya tidak berputar, karena di sini ada semacam dudukan supaya dia tidak ikut mutar. Ketika ini ditekan, maka dia bisa berputar karena tidak mengganjal yang tombol merah ini ya. Jadi mekanismenya seperti itu ternyata. Ini saklar, kemudian ini ada modul kontrol. Saklar, modul kontrol, ini soket LXT-nya. Jadi sesimpel itu ya untuk metode rotasi. Meskipun simpel, tapi ini sangat bermanfaat. Nah, jadi begini. Ini kalau dilepas seperti ini. Lalu di bagian ini yang kita buka. Oh ya, kita belum lihat bagian asnya. Wah, grace-nya mantap, ini banyak sekali. Jadi kalau produk baru itu biasanya memang grace-nya banyak ya, atau stempelnya banyak. Kalau produk lama biasanya stempelnya udah kering karena kelamaan di gudang paling kayak gitu. Ini banyak. Kita coba lepas ini. Nah, ini untuk modul LED-nya di sini di belakang. Ini dia untuk dinamo. Untuk Gerinda ini biasanya mirip sama Impact Wrench, tapi kayaknya lebih besar ya. Kalau untuk Gerinda itu ada yang sama kayak Impact Wrench untuk dinamonya, ukuran dinamonya, tapi yang Impact Wrench besar-besar ya, yang torsinya besar. Ini diameter magnetnya di 24,6 mili, atau ini 25 mili kayaknya ya. Ya, di 25 mili. Kalau tembaganya ada di 0,8 ya, 0,8 mili. Lalu di kipas nih bearing. Kalau untuk dinamo itu kayak mirip SH21 ya, SH221 tipe Mail Tank yang sebelumnya. Jadi kalau punya teman-teman Gerinda Cordless yang manapun itu, yang merek manapun itu, kalau masalah dinamo itu ada yang jual ya. Kalau suatu saat nanti ada kendala di dinamo, lalu di bagian modul kontrol juga ada yang jual. Kalau modul kontrol harganya kisaran di
100.000 ke bawah. Nanti tinggal lihat yang speknya bagus. Biasanya apa ini yang namanya, apa ini yang dua ini, Elko ya kalau nggak salah ya, nanti diluruskan sama teman-teman. Ini kalau untuk gerinda cordless ini ada 2. Kalau untuk bor ya, bor brushless itu 1. Kalau impact 2 kayaknya ya untuk impact. Jadi nanti tinggal cari yang sesuai aja. Kemudian motor dinamo brushless ini kalau untuk gerinda harganya di berapa ya? Di 200 ribuan ke bawah kalau nggak salah, 150 ribuan kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa cek. Jadi kalau suatu saat nanti ada kendala di bagian dinamo, ada yang jual ya, seperti itu. Untuk kipasnya juga kayaknya ada yang jual. Oke, saklar ada juga yang jual. Jadi begini ya teman-teman, untuk masalah gerinda cordless atau semua produk-produk generik itu teman-teman kalau rusak itu nggak perlu bingung. Jadi ada spare part ya, dan itu melimpah. Spare partnya banyak, melimpah, tinggal disesuaikan aja, begitu ya. Nah kecuali merek-merek yang global ya, merek-merek bagus, itu ada ya, banyak juga, cuma masalahnya di harga yang relatif lebih mahal. Ya memang sesuai dengan kualitasnya lah. Tapi kalau untuk yang generik itu semuanya PNP, tinggal dipilih speknya yang sesuai. Nah seperti itu ya. Nah masalah-masalah yang terjadi pada gerinda cordless itu pernah kalau nggak salah ada yang komentar dulu, tidak mau mutar ya. Jadi cuma dengung aja, ngung, tidak mau mutar. Nah itu kemungkinannya dudukan dudukan motor dinamonya ini itu tidak sesuai. Jadi dia nggak mau mutar. Jadi begini ya, kalau ada kendala di gerinda cordless ya, pertama yang dicek umpama nggak bisa nyala, nggak bisa saklar ditekan nggak bisa nyala. Nah yang pertama kali harus dicek itu baterainya. Ganti baterai yang normal ya, baterai lain yang normal. Kalau memang baterai bawaan semuanya tidak berfungsi, cari baterai yang lain ya, kemudian pasangkan. Itu yang pertama, deteksi pertama ya. Deteksi kedua itu biasanya saklar. Ya, jangan langsung mendiagnosa ke mana, ke dinamo dulu ya. Jadi saklar dulu. Jadi nanti ini kalau untuk menguji saklar ini kan beda sama yang punya bor ya, dudukannya nggak apa-apa, tinggal kalau dudukan ke sininya sama teman-teman ya. Nah ke sininya sama. Untuk dari saklar ke modul kontrol itu cop-copan ya, bahasanya apa ya, untuk soketnya lah ya, untuk soketnya sama masuk ke sini. Jadi coba dulu menggunakan saklar bor cordless yang brushless ya, begitu. Nah kalau memang tetap masih belum nyala ya, kemungkinannya ada di sini, di modul kontrol ya. Ini bisa pakai modul kontrolnya punya bor brushless juga bisa, kalau hanya sekedar untuk ngecek ini bisa nyala atau ini mati atau enggak. Lalu kalau ini masih tetap nggak nyala, baru larinya ke sini teman-teman ya. Kemana? Dinamo ya, baru yang bermasalah di dinamo. Tapi setahu saya, sejauh pengalaman saya memperbaiki ya power tools yang sudah brushless ataupun yang belum brushless ya, mungkin sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, saya terangkan. Tapi teman-teman yang belum tahu ya, ini saya jelaskan di sini. Untuk perbedaan ya power tools yang brushless ataupun yang belum brushless, baik itu bor, gerinda dan lain-lain. Ketika terjadi sebuah istilahnya oper beban ya, beban berat yang membuat dia panas atau membuat dia terbakar, itu yang terbakar kalau di power tools yang brushless ini modulnya beda sama yang masih menggunakan carbon brush, baik itu bor ataupun apapun itu yang kebakar langsung dinamo. Jadi perbedaannya begitu ya. Jadi melalui kontrol dulu, kalau yang brushless kan untuk ke dinamo ini melalui kontrol. Nah sementara untuk yang power tools menggunakan carbon brush
itu tanpa ada modul kontrol kayak gini, jadi langsung ke dinamo. Jadi arusnya langsung ke dinamo. Maka dari itu yang langsung kebakar dinamo begitu. Nah, sementara yang brushless sekali lagi yang langsung kebakar itu nggak dinamo tapi modul kontrolnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan itu ya. Sejauh pengalaman saya servis bor-bor baterai, bor-bor cordless ataupun gerinda cordless. Paham ya? Jadi diagnosanya jangan langsung ke sini. Jadi yang pertama apa tadi? Baterai dan urutan-urutannya seperti tadi. Paham ya? Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang punya produk generik ada masalah dan kendala ya, silahkan dicek dulu seperti tadi yang saya sebutkan. Terus kemudian cek harganya spare part yang ada di toko online ya. Itu murah-murah lah ya kalau untuk produk generik. Lain halnya untuk produk global ya. Itu lumayan harganya lebih tinggi. Gitu ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ingin konsultasi mengenai power tools, ada kendala apapun itu, silakan gabung di grup kami ya, grup Telegram. Di sana juga ada teman-teman lain yang suatu waktu bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Begitu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.